yang pertama yaitu kita ketik Teachable Machine pada kolom pencarian. Lalu kita klik Get Start. Selanjutnya saya akan memilih image project. Pada image project ini saya membuat dua kelas, yaitu remote dan sisir. Tahap pertama adalah data gathering atau pengumpulan data. Di sini saya menggunakan webcam untuk mengambil gambar secara langsung. Saya tidak hanya mengambil satu gambar saja, tetapi mengambil cukup banyak gambar untuk masing-masing kelasnya. Saya juga mengambil gambar dari berbagai kondisi, misalnya objek dekat kamera, kemudian dijauhkan, diputar ke kanan atau ke kiri, sedikit dimiringkan, serta menggunakan pencahayaan yang berbeda. Hal ini saya lakukan agar data yang dimiliki oleh AI menjadi lebih beragam. Jika data yang digunakan terlalu sedikit atau semuanya sama, maka model akan sulit mengenali objek ketika kondisinya berubah. Variasi data sangat penting supaya model tidak mengalami bias dan mampu melakukan prediksi dengan baik. Setelah saya merasa jumlahnya datanya sudah cukup, saya melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu training. Sekarang saya menekan tombol training. Pada tahap ini sebenarnya AI sedang belajar mengenali karakteristik setiap pengambilan gambar yang saya masukkan. Walaupun yang saya lihat hanya sebuah tombol training model, di belakang proses tersebut AI sedang mengubah gambar menjadi data numerik, kemudian mencari pola yang membedakan antara remote dan sisir, misalnya bentuk, ukuran, kontur, warna, karakteristik, dan lain-lain. Semakin banyak data, maka model pembelajaran biasanya menghasilkan prediksi yang lebih baik. Setelah proses training selesai, saya masuk ke tahap terakhir, yaitu testing. Sekarang saya akan menguji model menggunakan webcam secara langsung. Saya mulai dengan menunjukkan remote. Terlihat AI mengenali remote dengan probabilitas yang tinggi, misalnya 98 atau 99%. Kemudian saya mengganti objek menjadi sisir. Terlihat bahwa persentase kelas sisir meningkat sedangkan remote menurun. Artinya model mampu membedakan kedua objek tersebut. Selanjutnya saya mencoba menggunakan benda lain, contohnya botol. Terlihat AI mulai kebingungan. Yang pertama yaitu kita ketik Teachable Machine pada kolom pencarian, lalu klik Get Start. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan audio project. Pada proyek ini saya akan membuat dua kelas suara, yaitu suara kucing dan juga suara jangkrik. Pada tahap pertama adalah data gathering. Saya merekam suara menggunakan mikrofon yang tersedia pada laptop. Untuk setiap kelasnya, saya melakukan perekaman beberapa kali dengan durasi sekitar 1 detik. Saya juga berusaha memberikan sedikit variasi pada volume dan tempo suara agar AI memperoleh data yang lebih beragam.
Setelah semua data terkumpul, saya masuk ke tahap training. Saya menekan tombol training model. Pada tahap ini, AI mempelajari karakteristik dari gelombang suara yang direkam. AI akan mengenali pola frekuensi, amplitudo, serta ciri khas masing-masing suara sehingga nantinya mampu membedakan antara suara kucing dan juga suara jangkrik. Selanjutnya, saya melakukan testing. Saya mulai dengan menggunakan suara jangkrik. Nah, bisa dilihat bahwa AI memberikan probabilitas tinggi pada kelas jangkrik. Kemudian saya mencoba suara kucing. Sekarang probabilitas berpindah ke kelas suara kucing. Selanjutnya saya mencoba suara lain yaitu kambing. Terlihat bahwa AI kurang yakin atas prediksinya karena tidak pernah digunakan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pose project. Pada project ini, saya membuat dua kelas pose, yaitu pose dua jari dan pose jempol. Pada tahap pertama, yaitu data gathering, saya menggunakan webcam untuk merekam posisi tubuh. Saya mengambil data beberapa kali dengan posisi sedikit berbeda, misalnya tubuh sedikit bergeser, jarak ke kamera berbeda, dan posisi tangan yang tidak selalu sama persis. Hal ini bertujuan agar AI dapat mengenali pose meskipun posisi mengalami sedikit perubahan. Selanjutnya, saya menekan tombol training model. Pada tahap ini, AI mempelajari titik-titik penting pada tubuh seperti posisi kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, dan lutut. Dari titik-titik tersebut, AI membentuk pola sehingga dapat membedakan pose pertama dan pose kedua.
Selanjutnya, saya melakukan testing. Yang pertama, saya mencoba pose dua jari. Terlihat bahwa probabilitas pose dua jari meningkat cukup tinggi. Kemudian saya mengubah posisi menjadi pose jempol. Sekarang probabilitas berpindah ke pose jempol. Sebagai contoh lain, saya mencoba pose yang belum pernah dimasukkan. Terlihat AI mulai kebingungan. Dapat disimpulkan bahwa proses kerja AI pada Google Teaching Machine terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu data gathering atau pengumpulan data. Yang kedua yaitu training atau proses AI mempelajari pola dari data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga yaitu testing, yaitu proses pengujian model menggunakan data baru untuk melihat apakah AI mampu memberikan prediksi yang benar. Melalui praktikum ini, saya memahami bahwa keberhasilan sebuah model AI tidak hanya ditentukan oleh proses training, tetapi juga kualitas, jumlah, dan variasi data yang digunakan. Semakin baik data yang diberikan, maka semakin baik pula prediksi yang dihasilkan. Demikian presentasi dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.